Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar yang ada di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kita juga ada norma-norma, ada norma tertulis dan ada norma yang tidak tertulis. Kita bahas lebih detailnya lagi Bapak Ibu, warga belajar semua. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara luas. Nah, di sini Bapak Ibu dalam pengertian norma tersendiri, ini tidak tertulis ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak tertulis, otomatis kita tidak bisa melihat seperti buku catatan atau buku panduan untuk pembelajaran, karena itu adanya pada hati kita. Ya, jika tidak ada norma, kehidupan masyarakat bisa kacau. Maka dari itu, aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, misalkan salah satunya apa? Coba Bapak Ibu pasti pernah kan yang dinamakan berbohong ya. Mungkin setiap orang juga pernah, tapi ada istilah bohong demi kebaikan ya. Tapi tetap saja dinamakan bohong ya. Fungsi norma ini memberikan batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Jadi misalkan Bapak Ibu biasanya di daerah saya itu setiap hari Jumat suka ada istilah jumsih ya, atau Jumat bersih-bersih. Nah, kita juga kalau misalkan tidak ada aktivitas yang memang membutuhkan waktu di pagi hari, coba kita bergabung. Atau ketika ada pembuatan jalan lah, pembersihan saluran irigasi yang ada di lingkungan kita, ketika tidak ada pekerjaan, coba kita gabung. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiskusi ataupun berdekatan dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. Jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Kemudian norma sosial, ada norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, ini jenis-jenis norma. Jenis norma tersebut jadi terbagi menjadi 5 bagian. Ya, norma kesusilaan, norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya bersikap jujur atau menghormati orang lain. Nah, sekarang kalau misalkan sebuah kejujuran itu memang sudah mulai agak pudar ya Bapak Ibu. Dan ketika seseorang yang biasanya jujur kemudian satu kali saja berbohong, terus ketahuan sama temennya berbohong tersebut, dia bakal dicap bahwa setiap kejujuran yang sudah dilakukan tadi luntur oleh kebohongan yang pertama. Makanya jangan sampai kita berbuat kebohongan. Kita harus selalu jujur dengan apapun konsekuensinya. Kemudian menghormati orang lain. Nah, di sini menghormati orang lain bukan berarti hormat seperti kepada bendera merah putih ya Bapak Ibu. Menghormati orang lain itu menghargai orang lain. Mau yang lebih dewasa dari kita, umurnya lebih tua dari kita, mau yang seumuran dengan kita, mau yang di bawah kita, coba yakin kita pasti bisa menghormati mereka.
Kemudian norma agama, pedoman yang berasal dari ajaran agama berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak mencuri. Jadi kita tidak boleh memaksa ya Bapak Ibu untuk bahwa ini harus seperti ini ke agama yang lain, ya. Kita tetap harus menjaga, ya harus menjaga sesuai menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian tidak mencuri, yakin di semua agama juga itu melarang, ya melarang untuk mencuri, yakin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dibiasakan, ya dibiasakan untuk mencuri meskipun kecil, ya meskipun kecil. Di agama Islam itu diajarkan kalau misalkan ada seseorang yang mengambil daun tumbuhan kecil, ya kecil paling sebesar ujung jari, ujung telunjuk, ini imbasnya itu lumayan besar nanti, ya lumayan besar nantinya. Kemudian norma sosial, aturan tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Contohnya menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih. Menjaga kerukunan biasanya di lingkungan kita sendiri, coba kita terus rukun dengan tetangga, akur dengan tetangga, yakin kehidupan kita akan nyaman, ya akan nyaman. Kemudian membantu sesama tanpa pamrih ketika seseorang sedang mengalami kesusahan, coba kita berusaha untuk membantu mereka, ya, dan jangan harapkan kita diberi pamrih. Kita memberikan bantuannya secara ikhlas. Kemudian norma kesopanan, norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya mengucapkan salam, berpakaian yang sopan. Itu salah satu contoh dari norma kesopanan, ya, norma kesopanan. Jadi mengucapkan salam, biasa ketemu dengan teman, assalamualaikum, terus berjabat tangan, itu salah satu contoh norma kesopanan. Kemudian norma hukum, aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Bapak Ibu yakin ya, semuanya pernah ketika melanggar lalu lintas kita ditilang ya. Itu salah satu contoh dari norma hukum karena Bapak polisi juga menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh negara, oleh pemerintah untuk menjalankan tugas mereka ya dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulannya, norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.